Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Samsudin R. Ishak, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 4 Randangan 1 Atap, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Sejak pertama kali diperkenalkan dengan nama kurikulum prototipe, banyak pertanyaan berkelebat di kepala saya terkait implementasi kurikulum merdeka. Di antaranya adalah, kenapa sih kurikulum mesti berubah? Apakah ini berarti kurikulum 2013 yang sebelumnya tidak baik, gagal? Atau karena ganti menteri, ganti kurikulum? Mari kita bahas. Ibu Bapak Guru hebat, jika kita mengacu pada pengertian kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid dari titik awal hingga titik akhir dalam kurun waktu tertentu, maka tentu kita mafhum bahwa kurikulum tidak hanya menjadi panduan konseptual, melainkan juga sebagai sebuah proses yang terencana dan terukur. Pengalaman belajar murid dari initial state menuju final state diisi oleh proses pemerolehan input pembelajaran yang kompleks dan multidimensional. Wilayah di antara kedua state ini oleh Lev Vygotsky dinamakan ZPD, Zone of Proximal Development, atau zona perkembangan proksimal, sebuah jarak di antara task atau tugas-tugas paling sulit yang dapat dilakukan secara mandiri oleh murid dengan tugas paling sulit yang bisa dilakukannya dengan bantuan orang dewasa. Upaya-upaya orang dewasa, dalam hal ini guru, dalam membantu murid menuntaskan tugas-tugas itu hingga mencapai kemandirian disebut scaffolding atau perancah. Nah, di wilayah scaffolding inilah kurikulum bekerja. Kita sebagai guru membantu murid-murid kita belajar dengan berbagai input, media, alat, dan metode agar mereka dapat mencapai titik kemandirian. Upaya membantu murid belajar tentu dipengaruhi oleh konteks dan zaman di tempat dan waktu para murid kita hidup. Murid-murid kita tidak hidup di zaman guru-gurunya hidup. Sumber belajar mereka pun telah berbeda dan terus berubah dan berkembang. Zaman para murid kita menuntut mereka untuk berkomunikasi, berkolaborasi, agar bisa berkreasi untuk memproduksi dan mendistribusi konten dan konteks sekaligus. Nah, tuntutan ini jugalah yang mengarahkan kita, para guru, untuk bisa beradaptasi, ikut berubah, juga ikut berkembang. Inilah alasan utama mengapa perubahan kurikulum kita butuhkan. Sudah semestinya kurikulum berfondasikan kebutuhan belajar murid, berpihak pada murid agar mereka bisa mencapai kemandirian dalam belajar. Belajar mengidentifikasi masalah, mengatasi masalah, bahkan memanipulasi dan memodifikasi masalah agar bisa bermanfaat bagi hidup mereka ke depan. Ibu Bapak Guru hebat, sebagai penutup, izinkan saya mengutip sebuah semboyan dari Samratulangi. Si tou timou tumou tou, manusia memanusiakan anak manusia. Itulah kita, Ibu Bapak Guru hebat. Dan untuk melakukannya, mari kita sigap berubah, siap berkembang. Salam dan bahagia.